Saat ini proses identifikasi masih terus berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Ya, Panglima TNI Jenderal Muldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman juga tengah berada di Polda Jawa Timur untuk mengetahui kondisi terkini. Saat ini kita telah terhubung dengan Andri Suryawenata di Polda Jatim. Ya, Andri, apa tujuan kunjungan Kapolri dan juga Panglima TNI siang ini? Ya, Bella dan juga Tommy, terkait dengan kunjungan yang dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Muldoko dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman ke Mapolda Jatim, ini adalah untuk mendengarkan paparan yang akan diberikan dari Kapolda Jawa Timur terkait apa saja yang sudah dilakukan selama ini dari proses identifikasi dan juga hasil dari rekonsiliasi yang sudah dijabarkan yang menghasilkan 9 nama jenazah yang sudah teridentifikasi. Dan tentunya sekarang ini posisinya memang kedua orang, yaitu Panglima TNI Jenderal Muldoko dan juga Kapolri Jenderal Sutarman, berada di dalam dari posko mortem dan sekarang sedang menuju ke ruang wartawan setelah tadi kedua jenderal ini memberikan sedikit gambarannya pada masyarakat ataupun warga dari keluarga dari korban AirAsia KZ 8501, dan sekarang memang sudah berada di dalam pos dari wartawan untuk memberikan sedikit atau memberikan gambaran atau sedikit konvers dengan apa saja yang akan dilakukan ke depannya terkait dengan proses evakuasi dari pesawat AirAsia KZ 8501. Dan kedatangan kedua jenderal ini ke Mapolda Republik Indonesia bisa dikatakan berseling karena tadi sebelumnya pukul 9:30 ini Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman ini tiba terlebih dahulu setelah pukul 11:30 Panglima TNI Jenderal Muldoko ini tiba di area dari Rumah Sakit Bayangkara ini sendiri. Dan sekarang kita ikuti jalannya konvers di dalam. Salam sejahtera. Rekan-rekan sekalian, saya beserta Bapak Kapolri hari ini hadir di sini. Saya mewakili prajurit-prajurit saya. Nanti Pak Kapolri juga akan menyampaikan sesuatu. Yang pertama, kehadiran saya tadi saya sampaikan sebuah wujud keprihatinan saya bersama seluruh prajurit atas peristiwa ini dan menyampaikan rasa bela sungkawa. Yang kedua, tadi saya yakinkan kepada keluarga korban bahwa TNI akan mengerahkan lagi sekuat tenaga bekerjasama dengan beberapa negara yang saat ini masih juga bekerja keras untuk itu. Kami tidak akan menyerah dengan lingkungan operasi yang bisa dibayangkan sendiri, ombaknya seperti apa, anginnya seperti apa. Tapi prajurit-prajurit saya masih bekerja dengan keras, bahkan bisa dikatakan mengabaikan keselamatan dirinya sendiri untuk kepentingan tugasnya. Jadi tadi saya yakinkan kepada keluarga korban, percayakan kepada TNI dan masyarakat internasional atau beberapa negara dari negara sahabat yang telah ikut bergabung dengan TNI. Yang ketiga, tadi saya menyampaikan satu gagasan, sebuah usulan. Saya melihatnya hanya dari sisi kemanusiaan. Tadi saya sampaikan, keluarga korban apabila mau, Panglima TNI menyiapkan akomodasi. Jadi Hercules dari Surabaya bawa ke Pangkalan Bun, nanti dari Pangkalan Bun akan kita angkut dengan kapal perang KRI. Beliau nanti akan kita bawa ke lokasi yang sementara ini menjadi titik perhatian untuk pencarian. Untuk yang pertama tabur bunga, yang kedua saya berkeyakinan atau punya keinginan dengan beliau-beliau itu datang ke lokasi, mungkin itu bagian dari mengurangi rasa kesedihan atau rasa kehilangan dan seterusnya. Jadi saya tadi menawarkan kepada keluarga korban, bagi beliau-beliau yang mau, saya siapkan apabila ingin melihat ke lokasi sekaligus tabur bunga, saya akan menyiapkan Hercules C-130 dan CN-295, dan sampai di Pangkalan Bun nanti kita akan angkut dengan kapal
kapal perang untuk ke lokasi kejadian. Itu 3 hal itu yang tadi saya sampaikan di keluarga korban. Sekali lagi, saya beserta seluruh prajurit saya ikut prihatin dan ikut berbelasungkawa atas peristiwa ini. Demikian dari saya. Kapolri, silakan. Rekan-rekan dan wartawan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Panglima TNI bahwa kehadiran saya juga mewakili seluruh anggota Polri. Pertama, menyampaikan turut prihatin dan bela sungkawa atas kejadian ini. Yang kedua, saya juga secara maksimal mengerahkan kekuatan kita untuk terus melakukan pencarian di bawah kendali Basarnas. Kemudian yang ketiga, beberapa korban yang sudah diketemukan, karena ada beberapa berita-berita yang mungkin tidak pas, saya sampaikan bahwa semua korban yang diketemukan dipastikan bisa diidentifikasi dan akan diserahkan kepada pihak keluarga. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa semua korban yang diketemukan dalam bentuk apapun akan bisa diidentifikasi dan akan diserahkan oleh tim nantinya kepada pihak keluarga. Tetapi tentu kami akan memerlukan beberapa waktu untuk mengidentifikasi ini. Saya memang selalu dikejar untuk cepat, karena kalau misalnya sidik jarinya masih utuh, itu dalam waktu menit kita bisa mengidentifikasi. Apalagi yang sudah terdata di antemortem kita, bahkan sudah terdata di websitenya eKTP dalam waktu hitungan menit. Tetapi yang sudah tidak ada sidik jarinya, mungkin tinggal hanya kerangka, tentu saya memerlukan waktu beberapa saat. Dari tim ahli tadi menyampaikan, mungkin bisa perlu 3 minggu. Lalu kita punya itu. Dan kita sudah mengerahkan 260 dokter ahli, dibantu juga dari negara-negara asing yang akan membantu kita untuk mengidentifikasi ini. Kemudian yang terakhir, tentunya kita akan secara maksimal berupaya untuk terus bisa menemukan hal-hal yang belum diketemukan, baik korban penumpang maupun awak pesawat serta serpian-serpian pesawat ini. Dan kita juga tetap berdoa, mudah-mudahan masih ada mukjizat dari peristiwa ini dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah kena lelah untuk terus berupaya dan tetap berdoa. Mudah-mudahan kita bisa segera menemukan seluruh korban ini dalam waktu yang secepat-cepat. Makin cepat makin baik, makin lama tentu juga makin akan kesulitan kita untuk melakukan identifikasi. Terima kasih, mungkin ada pertanyaan? Ya, Bella dan juga Tommy, terkait dengan konferensi pers yang telah dilakukan oleh kedua jenderal, yaitu Panglima TNI Jenderal Muldoko dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman. Ini ada beberapa hal yang menjadi poin penting yang akan dilakukan. Yang pertama adalah akan terus melakukan upaya demi menemukan beberapa atau sisa-sisa dari korban dari pesawat Air Asia KZ8501. Kemudian juga daripada itu juga akan terus mengerahkan anggota ataupun pasukannya demi mencari atau mengevakuasi dari korban pesawat Air Asia. Dan yang terakhir juga akan memfasilitasi keluarga korban yang ingin langsung terbang ke Pangkalan Bun demi melihat kondisi yang ada di lapangan secara langsung. Dan terkait dengan itu juga bisa diberitahukan bahwa hingga saat ini jumlah jenazah yang berada di area dari Rumah Sakit Bayangkara ini ada berjumlah 34 jenazah. 9 diantaranya telah dikembalikan kepada keluarga dari pihak Air Asia dan juga dari Polda Jawa Timur ini sendiri. Ya, Bella dan juga Tommy. Ya, Andri Suryawenata melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur, dan juga pernyataan dari Jenderal Muldoko dan Jenderal Sutarman.